Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan servis 97. Hari ini kita kedatangan pasien Samsung A20. Kondisi retak untuk bagian LCD, jadi ini mungkin jatuh dan sampai pecah. Oke, jadi hari ini kita akan memperbaiki Samsung A20 dan di sini kondisi juga untuk kaca kamera sudah tidak ada. Dan menurut yang punya untuk bagian hasil gambar itu sudah sangat tidak bagus atau sudah rusak. Nah, ini dia. Jadi ketika dinyalakan, jadi tampilan untuk pasien kali ini sudah bergaris dan bagian setengah itu sudah tidak tampil gambar lagi. Jadi kita tunggu sambil kita nyalakan. Oke, ini adalah tampilan dari pasien kali ini untuk Samsung A20. Jadi di sini masih bisa untuk fungsi sentuhan, namun untuk bagian tampilan gambar sudah rusak. Jadi oke, kita akan bongkar dan lakukan penggantian LCD yang baru. Dan di sini karena sudah bekas servis, jadi sudah banyak yang lecet. Oke, jadi kita yang pertama lepas untuk bagian backdoor. Di back cover kita akan lepas. Oke, backdoor sudah terlepas dan kita lanjut untuk kondisi di sini kita lihat terlebih dahulu. Jadi fisik sudah lecet backdoor, dan di sini juga untuk bagian frame atau tulang dari pasien kali ini sudah bengkok. Ya, sudah bengkok, tidak lurus, dan otomatis kita akan ganti dengan tulang yang baru supaya nanti pemasangan LCD yang baru itu tidak akan cacat. Oke, jadi kita buka dulu untuk bagian baut-baut, dan kalau sudah kita lepas untuk bagian middle, dan setelah middle kita lepaskan, kita akan cabut untuk bagian fleksibel LCD dan fleksibel untuk papan cas. Nah, dan ini juga kita lepas untuk bagian papan cas karena kita akan pindah ke frame yang baru. Jadi semua komponen atau spare part yang ada di frame ini kita akan pindahkan ke frame yang baru. Oke, selanjutnya kita lepas untuk bagian mesin. Baut yang menahan kita lepas, dan ini tampilan dari mesin pasien kali ini. Untuk bagian lensa kamera itu sudah lecet, dan selanjutnya kita lepas untuk bagian baterai. Jadi baterai kita lepas karena kita akan pindahkan ini ke tulang yang baru. Jadi ini untuk kondisi tulang yang baru, kita pasang baterai, dan setelah baterai kita pasang, kita rapikan. Kita pasang juga untuk bagian getaran atau dinamo. Jadi ini yang selalu membuat HP itu semua bergetar karena ada bagian dinamo yang berfungsi untuk memberikan notifikasi getaran. Dan ini untuk bagian papan cas bawah kita bersihkan karena sudah banyak debu dan ada korosi yang kecil. Jadi kita bersihkan terlebih dahulu lalu kita pasang. Ini untuk bagian papan cas, kita pasang, presisikan di semua bagian supaya nanti tidak mengganjal ketika dalam pemasangan LCD dan bagian middle. Selanjutnya untuk bagian kabel kita kembali juga pasang. Oke, kita pasang untuk bagian mesin, dan jangan sampai lupa kita pasang kembali juga untuk satu baut yang berfungsi untuk menahan mesin supaya tidak lepas. Oke, setelah mesin kita pasang, kita lanjut untuk konektor bagian speaker dan kabel antena kita pasang kembali. Dan setelah itu, kalau sudah terpasang untuk bagian kabel antena dan speaker, kita pasang untuk bagian fleksibel. Jadi kita ambil dulu untuk bagian fleksibel penghubung antara papan cas dengan mesin. Kita pasang, dan kalau sudah kita lanjut untuk bagian pengeleman. Kita taruh lem di semua bagian sampai merata supaya nanti ketika pemasangan dari LCD yang baru itu bisa terpasang dengan
dengan baik dan rapi. Oke, jadi kita pelan-pelan saja namun pasti. Oke, kalau ada yang belum merata kita ratakan supaya bisa terpasang dengan baik. Kita ambil LCD yang baru dan kita pasang sambil kita tekan, presisikan untuk seluruh bagian. Kalau sudah, kita lanjut untuk bagian pemasangan dari konektor. Jadi konektor dari LCD yang baru ini kita pasang dengan fleksibel penghubung ke mesin. Ini jadi untuk seri Samsung biasanya untuk LCD itu masih memakai cara seperti ini. Jadi fleksibel penghubung dengan mesin itu terpisah dengan fleksibel LCD. Oke, dan selanjutnya kita bersihkan untuk sisa lem yang ada di bagian middle supaya nanti ketika proses pemasangan itu bisa aman, lancar, jaya. Oke, kalau sudah, kita lanjut untuk pemasangan bagian middle. Karena sudah bersih, kita pasang dan kita tekan supaya ini bisa masuk dengan baik dengan frame. Dan disarankan untuk penggantian LCD seri Samsung yang sudah pakai LCD AMOLED, usahakan ketika penggantian kita ganti dengan sekalian untuk framenya supaya LCD itu bisa presisi dengan baik ya, karena kalau tidak itu bisa menimbulkan hal tidak diinginkan dan tidak rapi dalam pengerjaan. Oke, setelah kita sudah pasang untuk bagian middle dan semua baut-bautnya, kita taruh lem. Karena untuk bagian backdoor kita harus lem supaya tidak mudah terlepas. Jadi kita ratakan supaya ini terpasang dengan baik. Dan diusahakan ketika proses pengeleman itu hanya di pinggiran saja supaya nanti ketika ada servisan ulang itu bisa mudah terlepas. Dan puji Tuhan, setelah sudah semua kita lakukan, kita kerjakan, di sini sudah menyala. Dan pemasangan hari ini untuk LCD yang baru di Samsung A20 sukses. Di sini tinggal kita proses pengetesan bagaimana fungsi, bahkan hasil gambar dan sentuhan itu semua kita coba tes supaya nanti ketika kita kembalikan kepada yang punya semuanya aman. Jadi sudah diperiksa terlebih dahulu. Dan untuk pencahayaan di sini dan sentuhan semua aman dan berfungsi dengan baik. Terima kasih tentunya buat yang punya atas kepercayaannya. Terima kasih buat sahabat, teman-teman semua yang sudah nonton video dari Servis 97 sampai hari ini, bakal mendukung channel. Tuhan pasti memberkati dan ada rezeki-rezeki berkat pemeliharaan yang akan selalu Tuhan berikan buat kita semua. Tetap sehat dimanapun berada dan selalu jangan lupa servis juga untuk diri kita sendiri. Oke. Untuk hari ini sampai di sini dulu video kali ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai berjumpa dengan video selanjutnya.